metalnya tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Number one. Kita tutup. Sorry gitu. Oh, rasis. Iso ngomong Jawa. Jawa gitu. Sithik. Aku nggak bisa. Welcome to Ring. Tepuk tangan dulu dong ini. Penonton bayaran 25.000. Ada yang 7,5. Ada yang bayar rokok, ada juga. Terima kasih teman-teman sudah menyemarakan ya. Ribuan banget penontonnya. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa karena hari ini kita kedatangan ada Bandung. Iya benar. Bandung. Kota Kembang. Bandung. Aduh, aku jadi keinget ke Bandung tuh ini Apa? nyusulin mantan, Wak. Apa? Nyusulin Oh mantan. gitu. Ingat ublak. Di Jatinangor dulu. Oh jadi nalor. Aduh, zaman gak enak lah pokoknya. Iya, hari ini kita kedatangan ada Burger King. Ya, ya sih. Ini berarti keberapa kalinya nih? Iya. Burger King kesini. Madiun. 14. Betah banget ya ke Madiun ya? Iya. Oke. Karena kota gadis. Cuma Jadi banyak yang gadis. yang lainnya tuh senyap kayak. Senyap. Diam-diam ke Madiun gitu ya. Aduh. Menang-menang Madiun. Bisa ngomong Jawa. Jawa gitu. Sithik. Aku nggak bisa. Tapi emang beneran dari Kebumen, Mas? Dari Kebumen? Bapaknya Mas. Oh, bapaknya Kebumen. Bapaknya. Apa Mas? Iya, bapaknya. Apa kurang kepen? Oh, bapaknya teka. Teka mati lah. Gitu. Oke. Jauh-jauh dari Ya. Bandung, akhirnya mampir ke Madiun Betul. untuk manggung di Rock Emination Ya. 2024 ya. Ada Mas Agung, Mas Ramdan dan juga Mas Putra Ya. yang hari ini hadir. Ini ada -1 nih berarti ya? Iya. Iya. Biar seimbang lah, Mas Ringan itu -1 juga. Iya. Nah, tempat duduknya juga ada. Ngerepotin soalnya. Banyak orang ngerepotin. Sebenarnya ada di luar ya. Ntar kita ketemu pintu. Iya. Nyusul. Oke. Gimana kabarnya Burger King? ini? Baik. Oke. Bagaimana Madiun? Apakah sudah terkena apa namanya angin sepoi-sepoi Madiun udah Ini sepoi-sepoi lagi. dingin ya? Juga kan. Lagi dingin katanya. Iya, lagi dingin banget nih hari banget ini. kayaknya. Iya, lagi dingin banget. Kalau orang sini nyebutnya bediding, Mas. Bediding. Iya, bediding. Bediding. Dingin banget gitu. Ya mirip-mirip Bandung lah. Ya. Mirip-mirip Bandung. Ya lain lah. Ngawur. Tapi alhamdulillah sehat semua. Ya. Akhirnya bisa lagi-lagi ke Madiun untuk kesekian kalinya. lah. Kesekian kalinya. 14 kalinya ya. Iyain Luar aja biasa. udah, iyain aja. Iya. Ya. Daripada nanti. Iya. Main fisik lagi nanti. Kayak Arya. Udah ya. diancam nih tadi. Iya. Oke. Ya, jadi Burger Kill sekarang kesibukannya nih. Untuk saat ini. Kan kemarin habis tur Eropa juga ya. Main Tur kripto Eropa. mungkin. Kesibukannya besok kita mau manggung di Rock Emination. Kayaknya ini penonton-penonton juga udah tahu sih. Yang lain. Ya kita baru pulang dari tur Eropa kan. Ya. Ya. Dari Belanda, Belanda, Jerman sama Hunggaria. ya. Oke. Main di Nantiti kemarin di Belanda 3 kota, Hunggaria 1, Jerman 2. Oke. Tapi sebelum tur itu kita sebetulnya sedang rekaman. Oh. Ya, jadi kita Untuk kemarin materi baru? Ya, Ah. kita lagi rekaman untuk album baru. Kita kemarin prosesnya udah sampai gitar. Jadi drum, bass, gitar semua udah beres. Nah, pas mau take vokal, kita tur dulu. Tur dulu ya. Ya, sengaja kerjain si Ronald. Kita bilang, dia langsung harus take vokal. Nggak boleh Tapi istirahat. selalu menarik ketika ngomongin Burger Kill yang udah ya bisa dibilang bahasa awamnya go internasional lah ya, udah manggung ke Eropa dan lain-lain. Apalagi beberapa penghargaan udah disampaikan nih. Salah satu penghargaan bergengsi juga bahkan ya. Iya. Nah, kalau ngomongin
scene Eropa dan Indonesia seperti apa? Ada perbedaan yang cukup jauh signifikan gitu atau nggak sih? gimana, Mas? Scene-nya. Hmm. Sebetulnya scene Indonesia juga besar banget sih. Ya. Jadi kayak mereka banyak nanya gimana scene metal di Indonesia, kita juga selalu jawab scene Indonesia gila luar biasa besar banget gitu. Dan banyak banget band-band yang keren-keren dari Indonesia. Mereka oh iya gitu. Oh iya, jadi nggak langsung percaya juga tapi ya Cuman kayak ada ketertarikan gitu buat tapi- pengen tahu gitu. Iya, cuman ya maksudnya masih banyak yang awam lah, masih banyak yang penasaran gimana sih scene di Indonesia tuh kayak gimana gitu. Jadi pas kita ceritain, kayak misalnya kita kalau pas manggung di acara metal, yang datang gitu kan 5.000, 10.000, 20.000 bahkan gitu ya. Mereka masih anjir ada ya gitu di Indonesia gitu. Masih ada ya, masih ada. Ya. Tapi emang kalau apa di Eropa gitu yang nonton emang banyak banget gitu. Kalau festival, Kalau sih festival ya. pasti banyak. Pasti banyak ya. Tapi kalau club show ya segede-gedenya. Ya, hanya di apa space itu aja ya. Iya. Oke. Jadi penasaran juga bagaimana sih Burger Kill ini membangun koneksi sampai pada akhirnya bisa manggung ke Europe dan lain-lain. Ini mungkin salah satu hal yang cukup banyak dipertanyakan teman-teman di lokal ya, maksudnya bisa ya manggung Dan di mungkin luar bisa negeri. ditiru juga gitu. Yes, membangun koneksi ini yang mahal nih. Kita dipertemukan. Ini dia nih. Oleh Oh yang maaf. Oke. Dapat wangsit. Iya, curiga nih. Dapat wangsit nih. Iya, dipertemukan. mungkin ada teman promotor di Europe yang mungkin kenal atau mungkin ada beberapa teman-teman yang di sana yang melihat potensinya Burger Kill dan lain-lain. Ya awalnya dari pertemanan dulu ya. Kita juga dulu ya setiap mulai kayak misalnya pertama kalinya ke Australia, terus pertama kalinya ke Eropa, ke Amerika, memang ada dulu apa? Ada dulu koneksi ya hubungan pertemanan dulu gitu dari Ya. situ gitu. Terus ya dari obrolan kayak gitu, yuk kita coba yuk gini. Serius tapi ya. Terus gitu. Dan akhirnya bisa terwujud. Jadi kita rencananya apa, mereka juga ada plan apa juga gitu. Jadi disatuin aja gitu sampai akhirnya ya. Oke nih, gue nemu titik di sini nih, kita nemu titik di sini, akhirnya ya bisa jalan sih. Kayak gitu sih. Nah, awalnya memang dari pertemanan itu, terus akhirnya yang kedua ketiga kalinya beberapa festival di sana juga ngelihat apa tertarik untuk ngajak kita manggung di sana gitu. Contoh yang terakhir aja yang di Jerman tuh kemarin, yang Metal Frenzy Festival memang kita diundang untuk Datang ke sana. manggung di sana. Terus akhirnya kita berpikir daripada datang cuman manggung satu titik di festival itu, mending kita bikin tour sekalian. Makanya kita kontak lagi teman-teman lainnya untuk nge-arrange tour kita di Eropa. Oke. Wakan juga kan kemarin Wakan gitu juga ya, 2022 ya. Kita kan pertama kali itu 2015 kan. Ya, 2015. 2015 itu kita coba apply. Jadi tapi sebelumnya itu udah jauh hari juga kita udah coba apply. Cuma memang responnya ada di 2015 kesempatan kita untuk Berarti tetap submission juga ya? Iya, Ada submission. dan kita ada apply juga gitu. hitungan tahun kok kita. Iya, dari sebelum 2015 itu Berapa emang tahun udah. sebelum 2015 kita udah apply. Akhirnya Jatuhnya di 2015 lah dapetnya gitu. Betul. Ya. Tuh, berarti ini pelajaran juga buat Iya, buat temen-temen temen-temen ya. ya. Intinya kalau punya band tuh nggak usah malu untuk submit, apply. Betul. Karena- itu perlu banget itu. Iya, ada beberapa band tuh yang pada akhirnya menunggu Bola. Ya menunggu bola, nggak mau jemput bola dalam arti aku menunggu diundang, Iya. aku menunggu Betul. di job nih. Ya mesti bergerak lah. Iya. Mesti bergerak. Apalagi juga yang paling utama itu adalah ngeluasin apa ya? Koneksi. Tapi itu yang terjadi kan 2015 kita datang, kita akhirnya di approve main di sana. Dan 2022 kemarin kita dapat undangan untuk di Wakan. 2020 sih. 2020 ya? Akhirnya dapat undangan. Cuma kan ke Wacken nggak ada tuh sampai akhirnya Wacken, 2022 jadinya 2022. ya. Ya, itu memang dari mereka yang undang kita. Iya. gitu, akhirnya. Awalnya submit dulu, apply dulu, diundang akhirnya. Iya. Pada akhirnya ketika udah tahu kapasitasnya, ya udah akhirnya diakui dan akhirnya oke lah, lu diundang gitu, bisa. Oke. Dan ketika dapat beberapa apa ya bisa dibilang penghargaan nih. Iya. Apalagi dari internasional gitu. Betul. Terusnya gimana Mas? Ketika dapat penghargaan seperti itu, apalagi disejajarin sama band-band gede gitu. Betul.
Ya nggak nyangka sih awalnya. Jadi waktu itu kan 2013 kan itu ya pertama kalinya. Jadi ya memang kita dapat undangan sebagai nominator. Ya berangkat aja gitu. Jadi nggak ada pikiran apapun gitu. Kita punya undangan untuk di satu kategori tertentu juga kita udah seneng banget ya bisa ada di situ gitu. Dan akhirnya pas pengumumannya ternyata BK yang maju ke podiumnya gitu. Maju itu. Biaya dan lain-lain. Nggak disangka sebelumnya sih. Biaya dan lain-lain gimana? Ini mungkin masalah klasik ya. Ada beberapa band yang mau tour tuh, aduh nggak punya duit nih gitu. Apalagi ini balik lagi ke masalah duit kan maksudnya. Kalau Burger Kill sendiri? Biaya ya pasti. Ya itu juga emang jadi PR besar sih. Iya benar. Setiap band apalagi pergi ke Eropa, Amerika. Pasti nggak murah. Betul. Yang nilai mata uangnya juga kan kita jauh. Kursnya ya. Betul. Jadi Tapi ya. sebenarnya buat band sana juga kalau Nah akhirnya ngomong juga Mas. sebenarnya yang tadi sih buat band internasional juga sebenarnya tour itu nggak murah. Jadi buat orang Indonesia aja. Cuma ya mereka ya kalau sama aja ya berarti. Kalau mau ngejar goalsnya ya mau nggak mau sih sebenarnya. Kasusnya sih sama-sama aja. Band yang baru apa sih namanya kayak rookie gitu, lumayan udah gede di regionalnya, terus mungkin nasionalnya. Mereka buat tour internasional ya sebenarnya sama-sama berat sih. Kecuali emang anaknya emang tajir banget gitu. Jadi case-nya sebenarnya global sih itu, ada duit, ada budget itu sebenarnya global sih. Cuma ya balik lagi nyikapinnya mau dikejar apa enggak gitu. Sempat melibatkan sponsor gitu nggak sih? Ya itu. Ya sebenarnya Pasti bisa ya. dicari ya. Ya dengan kondisi-kondisi beberapa waktu ke belakang gitu, ya pengalaman-pengalaman yang kita rasain, ya sebetulnya kalau untuk budgeting itu bisa dicari. Oke. Ya, jadi kita ada rencana misalnya perginya kapan, terus berapa lama, kita estimasi biayanya yang akan keluarnya berapa. Dari angka itu baru kita tentuin lagi nih kita akan seperti apa nyari uangnya gitu. Dan apakah ngelola merchandise? ya banyak dikalkulasi dulu. Betul. Hitung Ya dulu pasti lah. dihitung dulu ya. Biar tahu lah. Ya. Tapi ya so far ya kita ya alhamdulillah ya maksudnya setiap ada rencana ada undangan gitu. Ya oke, kita udah ketemu nih angkanya segini. Yuk kita cari yuk bareng-bareng. Ya ini kita ya bisa berangkat. Ya. Gitu. Dan nggak ada masalah ketika melibatkan sponsor ya. Enggak ada. Selama ini alhamdulillah. Karena ya ada beberapa anggapan bahwa ya ketika lu bermain di ranah bawah tanah underground ya kalau bisa harus independen bla bla bla. Pendapat teman-teman Burger Kill seperti apa? Statement seperti Kalau itu. ketemu hal yang seperti itu. Iya. Tergantung dengan siapa dulu nih misalnya. Dan balik lagi ke prinsip band itu sendiri sih sebenarnya. Betul. Enggak semua harus musik ekstrim, harus independen DIY se-ekstrim juga. Iya. Gimana kebijakan band Masing-masing band ya. betul. Ya, itu juga kan pasti dari hasil pemikiran masing-masing band ya. Betul. Kita juga udah pikirin relevansinya segimana sih, gitu. Ya. Terus untung ruginya segimana sih, dan untung rugi itu juga bukan hanya untuk kita aja, bukan hanya untuk si bandnya sendiri, tapi untuk komunitas kayak gimana sih gitu. Jadi ya kita juga berpikirnya nggak hanya untuk si bandnya sendiri gitu. Brand yang Banyak mau yang kerjasama pun juga kita pilih-pilih juga. Ya. Betul. Nggak sembarangan mentang-mentang ini duitnya kenceng tapi bertolak belakang sama prinsip kita juga kan nggak kita Betul. tetap kita selektif. Karena kan pastinya ada identity yang harus dijaga dari Burger Kill ya. Kalau misalnya ada brand tertentu yang oke nih, gue kasih sekian M nih untuk tour nih, tapi harus belilah produk ini. Yang produknya Itu lain lagi. nggak banget mungkin ya. Iya kan? Kontras ya. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi kita juga mungkin ada beberapa yang kenapa BK jadi jalan sama si A, si B, si C gitu. Iya, iya. Tapi di sisi lain juga kita tetap kok jalanin prinsip-prinsip kita gitu. Kita juga ada beberapa tawaran yang mau nggak manggung di event ini. Oh itu kayaknya terlalu gimana untuk BK gitu. Kayaknya kita nggak ambil. Itu juga banyak yang kita gitu. Jadi ada SOP juga gitu. Iya. SOP perusahaan Burger Kill. Ya namanya manajemen kan, pasti band harus punya manajemen kan, yang harus dipatuhi juga. Oke, jadi menarik nih. Nah, beberapa waktu yang lalu nih, nih aku yang tertarik ini nih, Burger Kill sempat tour ketika di Indonesia itu di Pemalang kalau nggak salah ya, itu sempat untuk bersih-bersih masjid dan sebagainya itu. Iya kemarin. Di Ngabuburit kan, di bulan Juni kemarin ya. Iya. Bulan Juni apa ya?
tahun kemarin kayaknya 2020. Tahun lalu, Iya. Bulan puasa? Bulan puasa kemarin ini kan. bulan puasa. Nah, itu kok sempat kepikiran gitu gimana nih? Mas. Sebetulnya kalau itu sih program dari itu Penyelenggaranya. Oh, gitu. Jadi memang secara konsep karena itu di bulan Ramadan, ya si penyelenggara juga bikin kontennya memang Ada social investment. ada social investment. Nah, talent yang terlibat. Ya. Oke, gokil. Dan talent yang lain juga gitu. Ya, banyak. Benar. Jadi itu ada ya semua talentnya perwakilan juga gitu ya atau perwakilan jadi datang ke satu tempat misalnya masjid entah itu Karang Taruna gitu ya itu ada kegiatan sosial aja di situnya gitu. Dan itu artinya Burger Kill masih rajin sholat. Insya Allah. Iya. Karena ada ini apa namanya Metal boleh akhirat juga. Iya dong, harus. Jangan cuma metal aja. Iyalah. Iya kan benar Mas. Iya, amal. Nabung. Metalnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Number one. Allah Akbar. Ini langsung ya. Oke. Nah, dalam waktu dekat ini juga teman-teman dari Burger Kill juga karena tour di Indonesia juga ya. Di bulan depan ya, Agustus. Sebetulnya itu bukan tour sih. Bukan ya? Itu ya manggung-manggung reguler aja. Oh gitu. Tapi kita juga ada yang memang kita ikut di ini ya. Bernoise yang mana? Kalau itu kita memang ada Blaset. Bukan ya, bukan Blaset ya. Blaset kan? Bernoise ya. Tapi bukan official dari BK ya maksudnya. Oh gitu. Ada program gitu ya. Bernoise. Kalau program Kalau program kita buat tour album nanti. setelah rilis album kita baru agendain untuk turnya gitu. Lebih seneng tour di luar atau di Indonesia? Sama sih. Plus minusnya apa? Sama. Kalau di nasional turnya dapat duit sih. Jadi Kalau di luar ngeluarin duit ya? Kalau di luar party dan buang duitnya. Iya sih benar juga ya. Kalau di sini mungkin bisa nabung lah. Iya. Kalau di Indonesia cari duitnya di luar party dan buang-buang duitnya. Oh iya. Belanja Nggak sebanding. Di setiap event kita dapat fee. Tapi dapat fee. Semua event dapat fee. Pasti dapat fee ya. Cuman nggak sebanding sama ongkos pesawat. Iya. Terus mau balik lagi buat produksi tour sih ya. Karena buat sekelas BK lagi jalan mencoba internasional juga BK masih terhitungnya Kita masih nol lah buat di nol lah. Jadi Cuman kalau aku bilang penjajakan lah. jadi apapun income dari sharing profit antara venue dan band, jadi itu balik lagi ke buat tour, keberlangsungan tour lah, segala macam. Itu artinya mereka cukup kaya raya seperti Amin. itu beruang berarti ya. Beruang. Dari semua Panggung itu buat beli oleh-oleh sih, nggak. Tapi kalau buat makanan sendiri ya, kita beberapa tahun misalnya tahun pertama kita pergi ke misalnya taruh Belanda ya contohnya. Di venue-nya di Amsterdam di The Cave misalnya ya. Tahun pertama kita datang ke situ orang-orang masih penasaran nih siapa sih BK gitu ya. Atau ada juga yang udah dengar tapi belum lihat langsung. Akhirnya beres kita manggung mereka ngobrol, beli merch gitu. Terus yang mengejutkannya ketika kita datang lagi ke situ, oh ternyata orang-orang yang dulu datang pada datang lagi pakai merchnya BK juga. Masih hafal? Iya. Bahkan kita manggung selain di Amsterdam pun ada yang ngejar kayak di Uden tuh kita manggung di Uden di Uganda juga. Yang tahun sebelumnya datang ke Amsterdam datang juga ke Uden. Yang di Harvard juga tuh Mas. Pakai patch baik banget itu. Yang ke Jerman juga ada. Jerman tuh. Juga. Itu yang tadi baru mau aku tanyain ya, bagaimana sih appreciate-nya orang-orang luar dengan musiknya Burger Kill? Dalam arti, ya kalau misalnya mungkin orang-orang luar tuh kalau dengerin musik baru dari negara lain, ini ya nice, awesome, yes. Tapi apa bener awesome untuk mereka atau mereka tuh mungkin peres aja? Mereka jujur. Apresiasi. Lebih ke jujur ya. Suka kok enggak ya. Oke. Enggak akan fake. Nggak akan pura-pura mentang-mentang dari bagus udah enggak. Kalau mereka nggak suka pergi. Pernah digituin? Pasti. Tapi nggak banyak. Cuman Persentasenya lebih banyak yang memang suka. mengapresiasi positif gitu. Dan banyaknya memang kaget kayak ada band dari Indonesia bisa seperti ini sehebat lu gitu. Iya. Jauh-jauh dari Indonesia yang gua juga nggak tahu Indonesia di mana tapi
banyak yang ngomong. Iya sih, rata-rata mereka pasti bingung Indonesia di mana sih. Iya. Seperti itu kan. Justru presentasinya benar, banyaknya yang seperti itu memang yang akhirnya suka gitu, apalagi pas setelah nonton. Iya. Terus karena mereka kan apresiatif, abis nonton mereka beli CD, beli kaos segala macam. Berarti benar-benar appreciate ya mereka itu. Ada yang pertama lihat juga gitu, banyak kan gitu ya. Gua sebenarnya belum pernah lihat kalian, belum tahu nama kalian. Ya. Tapi pas lihat kalian manggung, mulai hari ini gua jadi fans. Iya. Jadi lu jangan khawatir kalau sini lu punya fans baru di sini. Jadi penggal ya. Bakal menggali tentang band lu nanti di rumah gitu sih. Berarti aku percaya banget kalau misalnya Burger Kill bakal dapat banyak apresiasi dari luar nih ya. Aku percaya banget. Tapi pengalaman yang paling gak enak dari respon mereka apa? Pernah dikatain apa? Kalau dari komunitas sih kita nggak ngerasain yang signifikan. Ya, mungkin justru di luar itu. Kayak misalnya kita waktu manggung di Amerika tapi lupa nama daerahnya apa gitu. Jadi kita beres manggung, kita mau cari makan, masuk ke tempat makannya, semua yang lagi makan tiba-tiba diem. Terus yang punya restorannya juga, kita tutup. Sorry gitu. Rasis. Kita juga kan ada yang nemenin juga orang Amerika juga. Dia langsung ngomelin ke yang punya restoran, wah lu parah lu, rasis lu gitu. Kita cabut dari sini. Masih banyak ya. Flyer itu, yang flyer yang Facebook, yang flyer tour tuh ada juga tuh. Yang mana? Ada yang komen, jadi kayak kan kita kan flyer itu kita iklanin ya waktu mau tour di Amerika, terus ada komen kayak kita nggak butuh band Asia. Wah, jadi ya ada aja sih. Ada aja tapi ya. Is bodo amat lah. Bodo amat. Sebenarnya sama aja sih kayak di sini. Sama kayak di sini. Iya, itu juga kan. Iya, benar. Beberapa lah ya. Betul. Kan sama aja sih. Iya, masih ada sih kan di sini. Bahkan yang kotak-kotakan musik kayak sebagainya. Iya. Mereka masih nggak appreciate gitu. Iya, benar. Ya, kita fokus promo aja udah di sini. Benar. Tapi bukan lebih ke negaranya, tapi Asianya mungkin ya. Asianya sih mereka bilang Asia. Ingat banget tuh. Saya kalau nyamar jadi orang Jepang gitu misalnya, masih pantas-pantas aja. Ya kan? Steve Hawking. Jadi Mana bawain meja dong. DJ-nya? Iya, ada meja DJ-nya.